Kajian Kitab. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda huda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, segala puji hanya untuk Allah tabaraka wa ta'ala. Salawat dan salam tak lupa kita ucapkan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Moga-moga Allah tabaraka wa ta'ala menggolongkan kita termasuk umat Rasulullah yang masuk surga tanpa harus mencicipi neraka Allah tabaraka wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, para pemirsa Rasyad TV dan para pendengar radio Medan Mengaji serta para pemirsa media-media sunnah yang turut serta menyiarkan kajian ini. Kita lanjutkan pembahasan kitab Minhajul Muslim di bab yang keempat tentang ibadah, dan kita masih membahas tentang bahasan salat. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, masih tentang hal-hal yang diwajibkan dalam salat, yang di dalam istilah sebahagian ulama disebut dengan sunnah muakkadah ya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, berikutnya adalah ucapan takbir intiqal, yaitu ungkapan Allahu Akbar sebagai bentuk aba-aba dari imam, demikian pula makmum, perpindahan dari satu gerakan salat kepada gerakan salat yang lainnya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, ini termasuk hal yang diwajibkan menurut sebahagian pendapat ulama. Begitu juga adalah ungkapan sami Allahu liman hamidah dan ucapan Rabbana walakal hamdu. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa idza kabbara fakabbiru, apabila imam itu bertakbir maka bertakbirlah kalian. Wa idza qala sami Allahu liman hamidah, dan apabila ia membaca sami Allahu liman hamidah faqulu Allahumma rabbana lakal hamdu, maka ucapkanlah oleh kalian Allahumma rabbana lakal hamdu. Demikian. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, begitu juga kebiasaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam
untuk hal ini, sebagaimana yang terdapat dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ia mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qama ila salati yukabbiru hina yaqumu summa yukabbiru hatta yarka'u summa yaqulu sami Allahu liman hamidah hina yarfa'u salbahu minar ruku'i summa yaqulu wa huwa qa'imun rabbana lakal hamdu summa yukabbiru hina yahwi summa yukabbiru hina yarfa'u ra'sahu summa yukabbiru hina yasjudu summa yukabbiru hina yarfa'u ra'sahu summa yaf'alu dzalika fi sholati kulliha hatta yaqdiyaha wa yukabbiru hina yaqumu minasnataini atau minasintaini ba'dal julusi. Hadis ini hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari, demikian pula Imam Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia mengatakan, dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila beliau berdiri untuk salat, maka beliau bertakbir ketika beliau berdiri. Ini takbiratul ihram. Summa yukabbiru, kemudian beliau bertakbir ketika hina yarka'u, tatkala beliau rukuk. Ini takbir intiqal yang pertama. Summa yaqulu sami Allahu liman hamidah, kemudian beliau membaca sami Allahu liman hamidah. Hina yarfa'u salbahu minar ruku'i, tatkala beliau mengangkat tulang punggung beliau dari rukuk. Summa yaqulu, kemudian beliau membaca wa huwa qa'imun, dalam kondisi beliau berdiri, rabbana lakal hamdu. Summa yukabbiru hina yahwi, kemudian beliau bertakbir ketika beliau merunduk, maksudnya merunduk untuk sujud. Summa yukabbiru hina yarfa'u ra'sahu, kemudian beliau bertakbir ketika beliau mengangkat kepala dari sujud. Summa yukabbiru hina yasjudu, kemudian beliau takbir ketika sujud. Summa yukabbiru hina yarfa'u ra'sahu, kemudian beliau takbir ketika mengangkat kepala dari sujud yang kedua. Summa yaf'alu dzalika fi sholati kulliha hatta yaqdiha, kemudian beliau melakukan hal itu semuanya ya dalam salat sampai beliau menyelesaikan salat itu. Wa yukabbiru hina yaqumu minasintaini ba'dal julusi, dan beliau bertakbir ketika beliau berdiri dari 2 rakaat setelah duduk, maksudnya adalah menuju rakaat ketiga. Demikian. Baik para hamba Allah rahimani rahimakumullah, ini hadis-hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim. Yang semisal itu juga ada hadis dari Abu Humaid As-Sa'idi radhiyallahu anhu. Baik para hamba Allah rahimani rahimakumullah. Nah, ini menunjukkan kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang beliau ini melakukan takbir intiqal, Baik para hamba Allah rahimani rahimakumullah. Demikian pula dalam hadis ini ya terdapat petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk ya mengucapkan sami Allahu liman hamidah, kemudian rabbana walakal hamdu. Nah, sementara kita diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mencontoh ya salatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, "Shallu kama ra'aitumuni usalli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Hadis riwayat Bukhari. Baik para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah. Demikian pula perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada orang yang keliru dalam salatnya dengan ya hal-hal tersebut, yaitu takbir intiqal, kemudian ya membaca sami Allahu liman hamidah, rabbana walakal hamdu. Dalam hadis Rifa'ah bin Rafi' radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, "Innahu la tatimmu salatun li ahadin minan nasi hatta yatawadda'a." Sesungguhnya tidak sempurna salat bagi seseorang pun dari manusia sampai dia berwudu. Fayadha'al wudu'a mawadi'ahu. Lalu ia meletakkan air wudu itu pada tempat-tempatnya, yaitu anggota wudu. Summa yukabbiru, kemudian dia bertakbir, ini takbiratul ihram. Wa yahmadullaha azza wa jalla wa yusni alaihi, dia
memuji Allah dan menyanjung Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah doa iftitah. Wa yaqra'u bima syaa minal Qur'ani. Kemudian membaca dengan apa yang mudah dari Al-Qur'an. Ini maksudnya adalah membaca Al-Fatihah, demikian pula ya surat-surat atau ayat-ayat dari Al-Qur'an setelahnya. Summa yaqulu Allahu Akbar, kemudian beliau membaca dan hendaklah dia membaca Allahu Akbar. Nah, ini adalah takbir intiqal. Summa yarka'u hatta tatma'inna mafasiluhu. Kemudian dia ruku sampai ya tenang tulang-tulang sendinya, demikian. Nah, ini adalah kondisi ruku. Summa yaqulu sami Allahu liman hamidah, kemudian dia membaca sami Allahu liman hamidah hatta yastawiya qa'iman, sampai ya berdiri tegak berdiri, demikian ya. Summa yaqulu Allahu Akbar, kemudian membaca Allahu Akbar. Ini adalah takbir intiqal yang kedua, yaitu menuju sujud. Summa yasjudu, kemudian dia sujud hatta tatma'inna mafasiluhu, sampai tenang tulang-tulang sendinya. Summa yaqulu, kemudian Allahu Akbaru, kemudian membaca Allahu Akbar, wa yarfa'u ra'sahu, dan dia mengangkat kepalanya hatta yastawiya qa'idan, sampai ya lurus duduknya. Ini adalah duduk di antara dua sujud. Summa yaqulu Allahu Akbaru, kemudian membaca Allahu Akbar, summa yasjudu hatta tatma'inna mafasiluhu. Ya, kemudian sujud sampai tenang tulang sendinya. Nah, ini adalah sujud yang kedua. Summa yarfa'u ra'sahu fayukabbiru, kemudian dia angkat kepalanya, fayukabbiru, lalu bertakbir. Ini adalah ya takbir intiqal untuk bangkit menuju atau untuk bangkit dari ruku yang kedua, dari sujud yang kedua, demikian. Fa idza fa'ala dzalika faqad tammat salatuhu, maka apabila dia lakukan hal itu maka sempurnalah salatnya, demikian ya. Hadisnya riwayat Abu Daud, An-Nasa'i, Tirmidzi dan Ibnu Majah. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah, inilah dia takbir intiqal yang dia merupakan syiar ya, syiar perpindahan ya, semacam aba-aba atau komando ya, syiar ungkapan ya perpindahan dari satu rukun kepada rukun yang lainnya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Dalam mazhab Hambali, nah ini hukumnya adalah wajib, namun jumhur ulama berpendapat ini adalah sunnat. Demikian para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Ya, jadi takbir intiqal, Allahu Akbar, demikian pula ungkapan sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamdu. Nah, ini ketiganya menurut ya mazhab Hambali adalah wajib hukumnya. Sementara jumhur ulama berpendapat ini adalah sunnat. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Sedikit catatan, kita hendak memberikan faedah. Setelah bacaan sami Allahu liman hamidah, maka ada zikir yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada 4 bentuknya bacaannya. Memilih salah satu darinya ini dibolehkan. Yang pertama adalah Rabbana walakal hamdu. Nah, ini sebagaimana dalam riwayat Bukhari Muslim. Kemudian adalah yang kedua Allahumma Rabbana walakal hamdu. Ada tambahan Allahumma Rabbana walakal hamdu. Ini dalam riwayat Imam Bukhari, Tirmidzi, Nasa'i dan Abu Daud. Kemudian ada ya dengan membuang wawnya, ya waw atofnya, yaitu Rabbana lakal hamdu, sebagaimana dalam riwayat Bukhari dan Muslim. Dan ada pilihan yang lain yaitu Allahumma Rabbana lakal hamdu, yaitu menambahkan Allahumma pada Rabbana lakal hamdu, demikian. Ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim. Baik para hamba Allah rahimani rahimakumullah, memilih salah satu dari keempat hal ini setelah membaca sami Allahu liman hamidah, maka insyaallah taala sudah sesuai dengan petunjuk Nabi
sallallahu alaihi wasallam. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian adalah tasbih dalam rukuk dan sujud. Ini juga menurut sebahagian ulama adalah wajib, ya. Seperti ini pendapatnya Imam Ahmad bin Hanbal dalam satu riwayat beliau, ya, dan ini pendapatnya Imam Ishaq bin Rahuya, Daud Al-Zahiri, Ibnu Hazm Al-Zahiri, demikian, ya. Ini menurut mereka adalah wajib, yaitu bacaan Subhana rabbiyal azim, demikian pula Subhana rabbiyal a'la. Dalilnya adalah hadis Uqbah ibnu Amir radhiyallahu anhu yang mengatakan, lamma nazalat fasabbih bismi rabbikal azim, tatkala turun firman Allah fasabbih bismi rabbikal azim, maka bertasbihlah dengan menyebut nama Rabbmu yang maha agung. Qala lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada kami, ij'aluha fi ruku'ikum, jadikanlah hal itu dalam rukuk kalian. Ya, maka bacaannya Subhana rabbiyal azim, ya. Falamma nazalat sabbihisma rabbikal a'la, maka tatkala turun firman Allah Subhanahu wa taala sabbihisma rabbikal a'la, bertasbihlah, ya, bertasbihlah nama Rabbmu yang maha tinggi. Qala, beliau mengatakan, beliau bersabda, ij'aluha fi sujudikum, jadikanlah hal itu di dalam sujud kalian. Hadisnya diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, Ibnu Majah dan Imam Ahmad, demikian. Nah, menurut ulama-ulama yang berpandangan wajib bahwasanya perintah di dalam firman Allah itu masing-masingnya itu adalah perintah wajib, ya. Sebagaimana, ya, dikarenakan bergabungnya perintah Allah dengan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi SAW juga melakukan hal tersebut. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian ada hadis yang lain, itu hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, ala wa inni nuhitu an aqra'al qur'ana raki'an aw sajidan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketahuilah sesungguhnya aku dilarang untuk membaca Al-Qur'an dalam kondisi ruku' maupun sujud. Fa amar ruku'u fa'azzimu fihi ar-rabb azza wa jalla. Maka adapun dalam ruku, maka agungkanlah Allah Subhanahu wa taala, ya, di dalamnya. Wa amma sujudu fajtahidu fid du'ai faqaminun an yustajaba lakum. Adapun sujud, maka bersungguh-sungguhlah dalam doa, ya. Mudah-mudahan, ya, ada peluang untuk dikabulkan untuk kalian, doa kalian. Demikian. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Ini hadisnya hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dan Abu Daud. Kemudian ada hadis yang lain, hadis Hudzaifah radhiyallahu anhu yang mengatakan, "Shallaitu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fa kana yaqulu fi ruku'ihi subhana rabbiyal azim wa fi sujudihi subhana rabbiyal a'la." Aku pernah salat, kata Hudzaifah radhiyallahu anhu, aku pernah salat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau membaca dalam rukuk beliau subhana rabbiyal azim, dan dalam sujud beliau subhana rabbiyal a'la. Hadisnya riwayat Tirmidzi, Abu Daud, Nasai dan Ibnu Majah dengan sanad sahih li ghairihi, demikian. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, jumhur ulama berpendapat, ya, bahwa bacaan tasbih ketika rukuk maupun sujud adalah hukumnya sunat, bukan wajib, demikian. Ya. Kenapa? Karena alasannya ini tidak disebutkan dalam hadis yang lengkap tentang tata cara sholat, yaitu hadis di mana Rasulullah memerintahkan orang yang keliru sholatnya untuk mengulangi sholat, dan beliau mengajarkannya, dan tidak disebutkan bacaan tasbih untuk rukuk maupun sujud. Dengan ini maka jumhur ulama berpandangan bahwasanya itu tidaklah wajib, namun hanya sunnat saja. Demikian para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Berikutnya para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah.
Berikutnya adalah tasyahud. Ya, tasyahud awal dan duduk untuk tasyahud awal. Baik para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah. Tasyahud awal, nah ini dihukumi oleh sebahagian ulama, ya ini hukumnya adalah wajib. Ya. Pendapat ini adalah pendapat Imam Ahmad, Imam Ishaq, Imam Lais, Imam Abu Saur, Daud, Al-Zahiri dan Ibnu Hazm, ya, rahimahumullah. Adapun jumhur ulama berpendapat itu adalah sunnat, demikian, ya, itu adalah sunnat. Alasan jumhur ulama mengatakan sunnat, ya, kalaulah kata mereka, andaikan itu wajib, maka tentulah kalau lupa maka tidaklah akan bisa gugur, hanyalah dengan ya sujud sahwi saja. Ya, demikian. Karena memang ada hadis di mana ya tasyahud awal ini pernah terjadi kelupaan, ya. Baik itu Nabi maupun sahabat, Nabi SAW maupun sahabat. Ya, namun ya ternyata tidak diganti dengan rakaat, ya, namun hanya dengan sujud sahwi saja, ya. Wallahu ta'ala alam. Yang jelas ada perbedaan dalam masalah ini, yaitu tasyahud awal dan duduk untuk tasyahud awal. Baik, untuk dalilnya adalah Nabi SAW memerintahkan orang yang keliru dalam salatnya, ya, dengan ungkapan beliau dalam hadis Rifa'ah ibnu Rafi' radhiyallahu anhu, ia mengatakan, Rasulullah bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Fa idza jalasta fi wasati salati fatma'inna waftarish fakhdaka al-yusra thumma tashahhad." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, apabila engkau duduk di pertengahan salat, maksudnya setelah 2 rakaat, ya, maka tenanglah. Maksudnya tahan, ya. Tidak perlu bangkit buru-buru, tapi tahan, tenanglah. Kemudian lakukan iftirash, ya, pada pahamu yang kiri, demikian, ya. Kemudian summa tasyahhad, kemudian lakukan tasyahud, demikian, ya. Hadisnya diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, Baihaqi dengan derajat yang hasan. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Sepakat para ulama bahwasanya apabila tertinggal atau terlupakan tasyahud awal ini, maka ya diganti, bisa ditambal atau bisa ditutupi dengan sujud sahwi, ya. Dengan sujud sahwi, maka itu sudah mencukupi, demikian. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Dan para ulama mereka sepakat seluruhnya, para ulama seluruhnya mereka bersepakat, ya, untuk membaca tasyahud itu dengan perlahan, tidak keras. Ya, sepakat para ulama dengan status ijma, ya, bahwasanya tasyahud, ya, baik itu yang awal maupun yang kedua, yang terakhir, ya, itu dibaca dengan pelan, ya, dengan sir, ya, tidak keras. Dan dimakruhkan untuk dikeraskan, demikian, karena tidak didungkilkan dari sahabat maupun dari Rasulullah dan para sahabat, ya, dari Rasulullah SAW dan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, itu adanya penukilan, ya, kerasnya bacaan dari tasyahud ini, demikian. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah, para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, nah kita cukupkan untuk penyampaian materi pada pertemuan kali ini. Insyaallah ta'ala kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Kita akan bahas insyaallah ta'ala pada pertemuan yang akan datang adalah tentang sunnah-sunnah salat. Hal-hal yang disunnatkan di dalam
salat, demikian ya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah, tentunya dari apa yang sudah kita sebutkan, ini ada gambaran pada diri kita bahwasanya para ulama memang berbeda pendapat ya tentang hal-hal yang sudah kita sebutkan pada pembahasan hal-hal yang diwajibkan dalam salat. Karena sebagian ulama ada yang mengatakan wajib, sebagian ulama ada yang mengatakan sunnat ya. Nah, ini penting kita ketahui setidaknya agar kita lebih perhatian dengan hal ini agar kita tidak meninggalkannya, demikian ya. Karena ternyata sebagian ulama memandang hal itu adalah diwajibkan ya, bukan hanya sekedar sunnat yang boleh untuk ditinggalkan. Baik para hamba Allah rahimani rahimakumullah, kita cukupkan untuk penyampaian materi, kita masuki sesi soal jawab. Dipersilakan bagi para pemirsa dan para pendengar sekalian yang ingin bertanya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, ada pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, Afan mau tanya, hasil pengembangan jam sostek, BPJS, tenaga kerja itu kan riba. Bolehkah dialokasikan ke fakir miskin atau untuk fasilitas umum saja? Bismillah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pengembangan dana jam sostek ataupun BPJS yang diambil dari gaji pegawai atau karyawan, sebahagiannya untuk pembayaran preminya. Lalu ini akan dikembangkan, diusahakan ya, sementara dalam bentuk akad hutang piutang, hanya sekedar ya dititipkan ya, dan dijamin keamanannya akan dikembalikan dalam bentuk uang ya nanti di akhir dari pensiun dari pekerjaan ya. Nah seperti itu. Maka tentunya ini memenuhi kaidah yang disebutkan oleh para ulama, kullu qardin jarra manfa'atan fahuwa wajhun min wujuhir riba. Setiap hutang piutang yang menarik manfaat, keuntungan apa saja, maka itu adalah salah satu dari bentuk riba. Jadi potongan gaji yang diarahkan untuk pembayaran premi tersebut ya dalam jangka ya itu setiap bulannya ya, setiap bulannya dilakukan dan seterusnya sampai nanti pensiun dini atau sampai pensiun, maka nah ini adalah sesungguhnya dalam bentuk hutang karena tidak akan dikurangi, tidak ada resiko apapun, demikian ya. Sementara ini ya bisa digunakan oleh pihak ya jam sostek atau BPJS, demikian ya. Akan ditambahkan ya, karena dikembangkan akan ditambahkan ya nanti di akhir ketika pensiun ya. Tentunya ini adalah riba, betul, ini adalah riba ya. Nah permasalahannya adalah ketika mendapatkan di akhir dari pekerjaan tersebut ketika pensiun ya, dengan tambahan tidak bisa untuk mengambil ya nilai yang hanya nilai yang mencukupi akumulasi dari
premi-premi tersebut. Tidak bisa, maka harus mengambil keseluruhan. Maka tentunya para pekerja, karyawan ini masing-masing mereka punya hak untuk mendapatkan apa yang telah dipotong dari gaji mereka. Hanya saja tidak boleh bagi mereka untuk mengambil kelebihannya, karena itu terhitung riba, demikian ya. Sehingga ya mereka harus mengambil pertama sekali keseluruhannya, mengurus ya untuk keluarnya jam sosek atau BPJS ini, itu mendapatkan keseluruhan ya nilainya. Namun yang menjadi hak bagi mereka adalah ya akumulasi dari premi ya setiap bulannya itu, demikian ya. Adapun sisanya itu adalah riba. Oleh karenanya itu harus dipisahkan dari harta mereka. Ya harus dipisahkan, dan itu boleh untuk diarahkan kepada fasilitas umum ya ataupun kepada orang lain insyaallah taala. Ya, yang penting jangan bagi orang yang memiliki harta tersebut ya dan keluarganya yang menjadi tanggungannya, maka bisa dibayarkan. Lebih utama adalah ke fasilitas umum terlebih dahulu ya. Kalau seandainya tidak, maka kalau sudah ya tidak ada atau tidak ada peluang ya, maka bisa ke fakir miskin, demikian ya. Wallahu taala a'lam. Baik, di sini ada pertanyaan. Assalamualaikum Ustaz, mohon nasihatnya. Alhamdulillah anak saya masih 6 orang dan masih kecil-kecil. Paling besar usia 9 tahun. Masya Allah. Ini subur ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah yang paling kecil sekarang berusia 6 bulan. Pertanyaan saya, ibu saya menyuruh saya untuk KB dahulu yang terakhir ini. Untuk menjaga jarak pengasuhan, apakah saya wajib mentaati saran ibu saya ini Ustaz? Saya merasa takut untuk KB, takut dengan efek samping dari KB tersebut. Mohon nasihatnya Ustaz. Syukran wa jazakumullahu khairah. Bismillah wa alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita ketaatan kepada Allah dan Rasulnya, dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala mengkaruniakan kepada kita ya anak-anak yang soleh dan solehah yang taat kepada Allah dan Rasulnya juga. Amin ya rabbal alamin. Menjaga jarak kelahiran agar mudah dalam pengurusan anak-anak, maka ini dibolehkan ya, ini dibolehkan lebih-lebih untuk alasan kesehatan. Tapi ingat, bukan menutup ya, menutup potensi untuk hamil lagi ya, kelahiran lagi, maka ini tidak benar ya. Tapi menjaga jarak ini dibolehkan, demikian. Sementara memenuhi perintah orang tua bisa jadi berhukum wajib. Jadi ini berbenturan antara yang wajib dengan yang boleh. Maka kita katakan ya penuhi ya saran orang tua tersebut untuk KB. Ya, untuk KB. Hanya saja sampaikan kepada orang tua ya, kalau ditanya apakah sudah KB, sudah. Perlu diketahui KB itu adalah keluarga berencana. Ya, kepanjangannya adalah keluarga berencana. Maksudnya adalah kita berencana untuk ya menjaga atau punya keluarga yang direncanakan, ya dijaga jaraknya, ya. Nah seperti itu. Maka saya pilih untuk memenuhi perintah ibu tersebut, ya orang tua kandung ini adalah dengan melakukan KB alami, ya KB alami. Nah, apa itu KB alami? Bisa dilakukan, contohnya adalah pertama ya dengan azal. Azal itu adalah ya, maaf ini ada sedikit vulgar,
yaitu mengeluarkan mani suami di luar dari kemaluan istri, demikian. Nah, seperti itu. Jadi azal lakukan seperti itu. Ini dibenarkan, dibolehkan. Ya, bukan diharamkan. Walaupun ada pendapat dimakruhkan, namun yang jelas tidaklah haram, demikian, ya. Jabir radhiyallahu anhu mengatakan, kunna na'zilu wal Qur'anu yanzilu, ya. Dahulu kami melakukan azal sementara Al-Quran itu turun, demikian. Maksudnya begini, ketika para sahabat melakukan azal, yaitu mengeluarkan mani suami di luar kemaluan istrinya, sementara Al-Quran itu turun yang bisa menyebutkan tentang hal-hal yang diharamkan, demikian. Namun tidak ada satupun dalil dari Al-Quran yang turun untuk menjelaskan tentang keharaman azal tersebut. Ini menunjukkan hukum asal dari azal adalah boleh, demikian, ya. Azal ini yang pertama, ya. Nah, itu bisa dilakukan sampai nanti batas waktu yang diperkirakan bisa, demikian, ya. Kemudian yang kedua adalah dengan memberikan ASI yang penuh, ya, kepada anak atau bayi yang lahirnya paling dekat, ya. Nah, seperti itu. Jadi maksudnya bayi yang saat ini usia 6 bulan ini, nah ini disusui terus dengan diberikan ASI dengan ASI yang bisa dikatakan komplit dan sesering mungkin, ya, sesering mungkin. Insyaallah taala dengan cara ini insyaallah taala bisa mengantisipasi terjadinya kelahiran atau kehamilan kembali. Yang saya ketahui adalah saripati makanan yang dikonsumsi oleh seorang ibu yang menyusui, ya, apabila ASI yang dikeluarkan itu dalam kadar yang banyak, maka saripati makanan, ya, ini akan diproduksi atau diarahkan, ya, untuk, ya, memenuhi, ya, air ASI tersebut, sehingga, ya, tidak terjadi ovulasi, ya. Jadi saripati makanan itu apabila, ya, air ASI begitu banyak yang disedot, maka ini akan diarahkan, ya, mayoritasnya kepada pemenuhan ASI, demikian, ya, sehingga tidak ada tersisa sedikit pun, atau tersisa sedikit, ya, itu untuk proses ovulasi, demikian, sehingga proses ovulasi ini, ya, tidak terjadi ataupun terjadi namun sedikit, sehingga pembuahan pun tidak terjadi, demikian, ya, seperti itu. Baik, nah, kemudian cara yang ketiga, ya, cara yang ketiga adalah dengan menghindari, ya, masa-masa subur setelah haid, ya, menghindari masa-masa subur setelah haid, ya. Ini melihat kalender tentunya, ya. Kapan tuh masa-masa subur setelah haid? Disebutkan, ya, bahwasanya masa subur setelah haid itu adalah 7 hari setelah suci. Nah, kemudian sampai 14 hari begitu kalau nggak salah, ya. Maka itu dihindarkan. Nah, demikian. Ini bisa barangkali berkonsultasi dengan dokter kandungan, ya. Nah, seperti itu, ya. Adapun, ya, KB yang kita katakan KB dengan menggunakan program medis, ya, memang kita katakan ini ada sisi efek sampingnya, ya. Yang paling amannya wallahu taala alam, ya, itu adalah, ya, menggunakan kondom bagi sang suami, ya. Namun ada kekhawatiran pula kondomnya ini bisa jadi memang lepas. Nah, itu saja, ya. Nah, spiral juga ini terkadang berbahaya karena terkadang bisa lengket di daerah rahim, demikian. Nah, seperti itu.
Adapun obat-obat ya ini yang bahaya, terkadang dia mengacaukan kita katakan ya sistem waktu dari haid tersebut, ya mengacaukan ya sistem dari haid yang sudah biasa, demikian. Terkadang pun ini bisa berakibat obesitas, yaitu kegemukan dari ibu hamil tersebut, demikian ya. Memang dampak-dampak ini terkadang bikin takut, kita katakan ya. Yang aman memang kita katakan adalah cara KB alami yang sudah kita sebutkan. Wallahu ta'ala a'lam. Wa anta fajazakallahu khairan. Afwan. Baik, ini ada pertanyaan. Ya, ada pertanyaan. Bismillah, assalamualaikum Ustadz. Mau bertanya Ustadz, bacaan tasyahud awal itu sampai di mana? Jazakallahu khairah. Bismillah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bacaan tasyahud awal maupun akhir ya, ini sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi SAW kepada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim ya. Yang kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ya, allamani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at-tasyahhuda, ya. Rasulullah SAW mengajarkan kepadaku tasyahud itu. Kafayya baina kafaihi, ya. Kedua tanganku, kedua telapak tanganku berada di kedua telapak tangan beliau, demikian. Sebagaimana beliau mengajarkan kepadaku ya surat dari Al-Qur'an. Beliau membaca at-tahiyatu lillah wassalawatu lillah wattayyibat. Assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Demikian. Ini hadisnya riwayat Bukhari dan Muslim, demikian. Jadi sampai sini saja ya bacaan dari tasyahud itu. Baik itu tasyahud awal maupun tasyahud akhir. Wallahu ta'ala a'lam. Baik para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah, kita cukupkan untuk penyampaian materi dan menjawab pertanyaan yang sudah masuk ini ya. Tentunya dalam penyampaian ini banyak kekurangan dan kesalahan. Kebenaran itu datang dari Allah Subhanahu wa taala, maka ambillah. Adapun kekurangan dan kesalahan itu datang dari saya pribadi dan bisikan syaitan, maka abaikan, tinggalkan dan jangan lupa maafkan. Kepada Allah saya mohon ampun, dan kepada yang melihat kajian ini ya, pemirsa dan para pendengar sekalian, saya mohon maaf. Sebelum kita mengakhiri perjumpaan ini, seperti biasa kita memberikan motivasi kepada saudara seiman, saudara seislam. Mari kita berdonasi untuk membangun Masjid Al-Muwahhidin. Mari kita berjibaku ya, bahu membahu membangun rumah Allah Subhanahu wa taala, Masjid Al-Muwahhidin, untuk wilayah Medan dan sekitarnya. Insyaallah ta'ala masjid ini adalah ya masjid yang akan dijadikan pusat kajian Islam ilmiah yang berbasis sunnah di wilayah Medan dan sekitarnya. Insyaallah ta'ala di masjid ini akan diselenggarakan kegiatan-kegiatan ibadah, seperti contohnya sholat fardu 5 waktu tentunya. Demikian pula sholat-sholat sunat, lebih-lebih event nanti di Ramadan insyaallah ta'ala. Begitu juga insya Allah akan diselenggarakan kegiatan-kegiatan kajian ilmiah, baik itu yang bersifat rutin maupun yang bersifat berkala seperti daurah tabligh akbar. Dan insya Allah ta'ala mudah-mudahan juga
Di masjid ini akan dihadirkan kegiatan-kegiatan kajian yang menghadirkan para ulama-ulama luar negeri insyaallah taala. Begitu juga ya insyaallah taala dilakukan juga di masjid ini akan diselenggarakan kegiatan-kegiatan sosial kemasyarakatan yang insyaallah bermanfaat bagi kaum muslimin ya. Baik siapapun di antara kita yang ingin dibangunkan sebuah rumah di surga, siapapun di antara kita yang ingin mendapatkan pahala minimalnya 700 kali lipatnya dari apa yang telah kita infakkan, dan siapapun di antara kita yang ingin mendapatkan pahala yang terus mengalir ya, terus mengalir tatkala infak kita itu dimanfaatkan walaupun tatkala kita sudah meninggal dunia, maka silakan ya turut kita membantu pembangunan masjid Al-Muwahhidin ini ya. Silakan transfer ke nomor rekening Bank Syariah Indonesia di nomor 7127485 555 atas nama Yayasan Lajnah Dakwah Medan kode bank 451. Semoga Anda termotivasi dan semoga bermanfaat. Untuk info lanjutan Anda bisa melihat di layar kaca Anda. Mohon maaf atas segala kekurangan, kita ketemu lagi di lain kesempatan. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.